Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di tema 2, masuk dalam pembelajaran pertama subtema 1 mengenai gemar berolahraga. Nah, sebelum belajar sebaiknya kita baca doa dulu yuk. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gemar berolahraga. Ayo berolahraga sambil bermain. Lakukan bersama teman-teman kalian. Berolahraga itu menyehatkan loh. Apalagi bermain itu menyenangkan. Apabila badan sehat, hati pasti gembira. Nah, sebelum berolahraga, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dan pemanasan supaya tubuh kita sehat. Dengan tubuh sehat, kita bisa melakukan banyak aktivitas. Nah, sekarang kegiatan olahraga apa sih yang kalian gemari? Tahukah kamu, bermain itu selain menyenangkan juga menyehatkan loh. Ada berbagai macam permainan dan jenis olahraga yang bisa kamu ketahui. Misalnya seperti ini. Gambar berikut ialah engklek, permainan dengan menggunakan satu kaki. Nah, permainan ini juga dinamakan adalah tapak gunung. Lalu, permainan kedua ialah lompat tali. Lalu, jenis permainan atau olahraga yang selanjutnya ialah gobak sodor. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Lalu, yang terakhir ialah bersepeda. Nah, sekarang bacalah dengan nyaring jenis-jenis olahraga di bawah ini. Bu Reni akan bacakan, lalu ulangi kembali bacaan yang Bu Reni telah bacakan ya. Engklek, engklek. Sepak bola, sepak bola. Bersepatu roda, bersepatu roda. Lompat tali, lompat tali. Gobak sodor, gobak sodor. Ular naga, ular naga. Bersepeda, bersepeda. Kasti, kasti. Nah, sekarang ayo kita cari tahu apa nama permainan berikut ini. Lengkapi pula kata-kata di dalam kotak dengan benar ya. Yang pertama, ada gambar apa ini? Permainan ada ta, titik-titik, gu, titik-titik, eng. Kira-kira permainan apa ya namanya? Tapak gunung. Pernah tidak kalian bermain tapak gunung? Lalu yang kedua kita lihat kembali ya. Ada gambar apa ini? Wah, di sana ada Ahmad sedang bermain apa itu? Ber-titik-titik P titik-titik. Kira-kira berapa ya? Bersepeda. Betul sekali. Lanjut di gambar ketiga. Oh, ada gambar Anas sedang bermain apa itu? Lom titik-titik ta titik-titik. Kira-kira permainan apa ini? Lompat, betul, tali. Permainan lompat tali. Nah, yang terakhir ada gambar yang tadi dikerjakan dengan permainan berkelompok. Go titik-titik so titik-titik. Permainan apa ini? Gobak sodor. Betul sekali. Tahukah kalian manfaat berolahraga? Dengan berolahraga, badanmu akan menjadi sehat dan kuat. Nah, sekarang kita dengarkan yuk cerita mengenai Syifa yang senang berolahraga. Dengarkan baik-baik ya. Syifa senang berolahraga. Sebelum berolahraga, Syifa sering melakukan pemanasan. Tujuannya untuk membuat otot siap berolahraga.
Dengan berolahraga, badan akan menjadi segar. Gerakan pemanasan sebelum berolahraga wajib dilakukan. Dengan pemanasan, kalian terhindar dari cedera. Otot tubuh juga tidak akan kaku, sehingga mudah bergerak. Nah, ingat ya, jadi sebelum berolahraga harus dan wajib melakukan pemanasan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal sikap tertib. Disiplin adalah kunci keberhasilan. Bersikap tertib dalam melakukan kegiatan adalah sikap disiplin. Nah, tertib merupakan sikap yang teratur. Tertib bisa diterapkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Contohnya adalah tertib dalam berolahraga, seperti Ahmad dan teman-temannya pada gambar berikut. Sebelum memulai berolahraga, semua siswa berdoa bersama. Ahmad dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mendengarkan aba-aba dari guru. Mereka pun melakukan olahraga dengan sportif, tidak mengganggu atau berkelahi dengan teman. Semua berolahraga dengan baik dan tertib. Itulah salah satu contoh sikap tertib. Nah, sekarang tahukah kalian alat apa yang biasa digunakan untuk memberi aba-aba? Alat yang biasa digunakan untuk memberi aba-aba ialah peluit. Nah, peluit akan berbunyi apabila ditiup oleh seseorang. Nah, sekarang yuk kita bedakan bunyi. Ada 2 macam loh. Yang pertama ialah bunyi buatan. Lalu yang kedua ialah bunyi alam. Nah, kita bahas satu persatu ya. Bunyi buatan adalah bunyi dengan menggunakan bantuan alat. Sedangkan bunyi alam adalah bunyi tanpa menggunakan bantuan alat. Contoh bunyi buatan ialah peluit, beduk, lonceng. Suara yang dihasilkan oleh peluit, beduk, dan lonceng ialah termasuk dalam bunyi buatan. Sedangkan bunyi alam contohnya ialah suara petir, suara ayam berkokok, suara kicauan burung, dan suara tepukan tangan. Nah, jadi kalian harus bedakan ya, antara bunyi buatan dengan bunyi alam itu berbeda. Sekarang, yuk kita cari tahu dan beri huruf A apabila benda tersebut termaksud bunyi alam, dan beri huruf B apabila benda tersebut termaksud bunyi buatan. Nah, gambar pertama adalah seseorang sedang meniupkan peluit. Nah, bunyi peluit seperti gimana sih? Prit, prit, prit. Itu suara peluit. Nah, kira-kira suara peluit termasuk bunyi alam atau bunyi buatan ya? Betul, suara peluit termaksud ke dalam bunyi buatan. Lalu, gambar berikutnya adalah bunyi ayam jantan berkokok. Bagaimana suara ayam jantan berkokok? Kukuruyu. Nah, suara seperti itu kira-kira bunyi alam atau bunyi buatan ya? Betul, suara ayam jantan berkokok ialah bunyi alam. Karena apa? Dia tidak menggunakan alat satupun. Lalu, gambar ketiga, bunyi petir yang menyambar. Bunyinya seperti ini. Jegar, dar, dar. Nah, itu suara petir. Kira-kira bunyi alam atau bunyi buatan ya? Betul, suara petir adalah salah satu bunyi alam. Karena ia dihasilkan langsung oleh alam, tidak dengan bantuan alat. Lalu, yang keempat, di barisan bawah ada bunyi tangan bertepuk. Coba kalian tepuk tangan, bunyinya seperti apa? Nah, itu adalah tepukan tangan. Nah, bunyi tepukan tangan termaksud bunyi alam atau buatan ya? Bunyi tepukan tangan termaksud adalah bunyi alam. Kenapa? Karena ia dihasilkan langsung tanpa bantuan alat satupun. Nah, gambar berikutnya adalah beduk. Nah, beduk termaksud bunyi apa ya? Bunyi buatan. Kenapa? Karena dia dibantu dengan menggunakan alat. Jika ingin membunyikannya, bagaimana ya suara beduk? Duk, duk, duk. Seperti itu. Nah, selanjutnya gambar terakhir ada gambar lonceng.
Pernah nggak kalian melihat lonceng seperti ini? Biasanya lonceng seperti ini adanya di sekolah atau di tukang jualan yang sering lewat di depan rumah kalian. Nah, kira-kira bunyinya seperti apa ya? Tang, tang, tang. Nah, bunyinya hampir seperti itulah. Nah, kira-kira itu termasuk bunyi alam atau bunyi buatan ya? Bunyi lonceng adalah salah satu bunyi buatan. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan ya antara bunyi alam dan bunyi buatan. Tetap belajar dan semangat terus ya. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya yang sudah semangat belajarnya. Dan jangan lupa mengerjakan tugas hari ini ya. Bu Reni akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.